Oke, sobat-sobat semuanya pecinta pengolahan emas, perak, dan palladium di mana saja berada. Inilah saat yang ditunggu-tunggu dan saat yang menentukan dari rendaman kita ini. Dan ini rendaman sudah direndam selama 3 hari 3 malam. Apakah ini akan berhasil? Tapi sebelumnya mari kita saring dulu. Oke? Kita saring dulu sebelum kita mengendapkannya. Oke, ini udah saya siapkan saringannya. Ini udah dibasahi ya, pelan-pelan. Iya. Cairannya hitam ya. Hitam. Tapi kita akan saksikan apa yang akan terjadi nanti. Dan jangan terpengaruh terhadap cairan rendamannya hitam. Tapi kita lihat nanti aja. Pokoknya kita saring dulu. Nanti kalau udah habis ini langsung dicuci lagi. Nah, kita langsung kasih air dulu. Tuh, udah pada sedikit mengelupas ya. Oke, kita kasih air dulu supaya ya dicuci sedikit. Tuh, direndamnya ini baru 1 kali. Kalau sudah bersih, ini jangan dulu dibuang. Kita langsung rendam lagi nanti dengan yang kedua kalinya. Tapi ini kita harus buktikan dulu ini. Ini mah nanti kalau misalnya sudah dicuci, sudah habis dan sudah kita endapkan, itu nanti jangan dulu dibuang, nanti bisa direndam lagi. Siapa tahu masih ada emas-emas yang belum sempurna terlarut. Ya. Oke, kita saring lagi nih. Memerlukan waktu yang agak lama juga nih dalam penyaringan. Karena ini batuannya kan supaya bersih. Karena yang kita ambil hanya airnya aja, cairannya aja. Oke, kita saring lagi. Udah agak bersih. Kita habisin. Kita tunggu sebentar. Dan ini udah agak bersih karena udah 2 kali dicuci nih. Jadi sobat-sobat semuanya, ini jangan sampai dibuang dulu. Kita rendam lagi dengan sistem asam. Itu nggak jadi masalah. Sobat-sobat semuanya, nanti kalau sudah beres disaring, nah nanti kita endapkan dengan metode-metode yang kita tahu. Nah, sekarang yang menjadi metode pengendapan itu memang kita harus pahami dulu. Tentunya ada beberapa metode di dalam pengendapan, khususnya dalam larutan basa. Ya. Yang pertama itu adalah dengan cara penambahan asam. Nah, ini metode nanti kalau sudah beres disaring, nah untuk diendapkannya yaitu dengan penambahan asam. Tapi disesuaikan dengan larutan basanya. Penambahan asamnya itu harus disesuaikan dengan basa yang kita buat. Dengan apa penambahan asamnya ini? Kalau larutan kita ini adalah larutan basa dari urea dan natrium karbonat, yaitu dengan memberikan asam sulfat. Ya, dengan memberikan asam sulfat ataupun asam klorida. Jadi asam ini dapat menyebabkan ion hidroksida, dalam kata lainnya OH- akan bereaksi dengan ion hidrogen. Dalam rumus kimianya itu H+, gitu sobat-sobat semuanya. Sehingga mengendapkan logam-logam yang larut dalam larutan basa ini. Begitu. Jadi pengendapannya harus sesuai dengan apa yang kita buat. Kalau kita buat larutan basanya dari urea dan natrium karbonat, nah
Yang tepat untuk pengendapannya yaitu dengan penambahan asam, yaitu asam sulfat atau asam klorida. Jadi yang paling tepat ini adalah asam sulfat, ya. Mengenai metode pengendapan sistem basa, yang keduanya itu adalah penambahan reduktor. Di sini contoh sebagai reduktor itu yaitu natrium barohidrida. Dalam rumus kimianya itu adalah NaBH4 atau hidrogen sulfida. Rumus kimianya itu H2S. Reduktor ini dapat menyebabkan ion logam itu diendapkan dalam bentuk logam. Nah, begitu pula dengan pemberian logam aluminium. Karena aluminium itu termasuk reduktor juga. Aluminium, seng foil itu, terus besi. Nah, itu termasuk reduktor juga dalam pengendapan sistem basa. Dan ini memang dikenal dengan reduksi dengan logam, ya, atau nama lainnya sementasi. Jadi logam reduktor yang lebih reaktif akan mengendapkan logam-logam yang kurang reaktif dari larutan basa. Begitu sobat-sobat semuanya. Dan yang ketiganya mengenai metode pengendapan, yaitu dengan penambahan karbon aktif, ya, dengan penambahan karbon aktif. Insya Allah dalam kesempatan yang lain saya akan membuat tutorial mengenai karbon aktif, ya, untuk pengendapan dalam sistem basa. Nah, ini karbon aktif ini itu dapat menyerap. Jadi ion-ion logam dari larutan basa ini sehingga mengendapkan logam-logam yang dimaksud ataupun logam-logam tersebut, gitu. Dan yang keempatnya dari metode pengendapan sistem basa itu yaitu dengan cara elektrolisis. Elektrolisis larutan basa dapat menyebabkan ion logam diendapkan pada katoda atau elektroda negatif. Jadi ada katoda, ada anoda. Ya, kalau katoda mah itu termasuk elektroda negatif. Gitu. Nah, dengan demikian seperti saya katakan tadi, ya, karena larutan ini atau larutan basa ini mengandung urea dan natrium karbonat, maka penambahan yang cocok, yang sesuai, yaitu dengan penambahan asam sulfat atau H2SO4. Ini dapat menjadi pilihan yang tepat tentunya, karena disesuaikan dengan larutan basa yang kita buat. Oke sobat-sobat semuanya, kita tunggu penyaringan sampai selesai, ya. Nanti kalau penyaringan sudah selesai, kita akan lakukan pengendapan dengan asam sulfat.